Perluasan teorema 4.5 diperluas untuk bilangan A1, A2, A3 sampai AN, karena teorema 4.5 tadi kan cuma AB. Teorema 4.5, jadi misal pertanyaannya bisa begini, perbedaan antara teorema 4.5 dengan perluasan teorema 4.5, apanya yang diperluas? Nah, yang diperluas adalah faktor-faktornya atau perkaliannya, hasilnya. Lebih jelas kalau kita tuliskan di sini, teorema 4.5 hanya membagi A dan B, sedangkan perluasan teorema 4.5 itu habis membagi, jangan cuma dua ini, ada A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN. Nah, teorema 4.5 perluasannya dinyatakan seperti ini. Jika P suatu bilangan prima, jika P adalah bilangan prima dan P habis membagi bla bla bla, maka P habis membagi A, I, salah satunya. I-nya nanti itu apakah mau prima, faktor yang A1 angka yang pertama, angka kedua, angka ketiga, susunan ketiga, maupun yang sampai N. Nah, pembuktiannya kita akan membuktikan dengan induksi matematik pada N, yaitu banyaknya faktor. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah N itu menyatakan banyaknya faktor. Nanti jangan pusing, banyaknya faktor. Nah, untuk N sama dengan 1, berarti faktornya ada berapa? 1, yaitu P habis membagi A1. Jelas benar ini ya. Karena habis cuma di sini berakhir P A1 saja, tidak ada A2, A3, berarti ya P habis membagi. Karena kan jika, berarti kalau kita tulis teoremanya kembali, jika P suatu bilangan prima dan P habis membagi A1, maka P juga habis membagi A1. Karena kan di sini AI, tapi AI-nya adalah ekuivalen dengan A1. Cuma 1. Jadi sudah jelas benar. Nah, bagaimana dengan faktor yang 2? Jadi kembali kita ulang lagi teorema perluasannya. P suatu bilangan prima. Ini saya sudah tidak tuliskan prima, P-nya prima. Dan P habis membagi A1, A2, kan teoremanya yang mengatakan di bagian jikanya, premisnya. Maka ini yang mau kita buktikan. P membagi salah satu, PAI, P-nya membagi nanti apakah dia A1 atau A2 yang dibagi. Nah, ini sudah terbukti menggunakan teorema sebelumnya, teorema 4.5. Jadi sudah semua. Nah, bagaimana jika di sini diambil hipotesis induksi untuk bilangan bulat T-nya lebih dari 2, tapi kurang dari N. Nah, itu yang kita ambil. Nah, bagaimana dengan N3, N4, N5, N6, N7, N8, dan seterusnya. Nah, kita lihatlah P bilangan prima sampai AT. Nah, di sini makanya ditulis P A1, A2, A3 sampai AT. Di sini dituliskan P A1, A2, A3 sampai T. Yang kita tidak tahu. Dan P itu habis membagi AK. Maksud dari AK lagi ini, mungkin mahasiswa ada yang pusing. Maksud dari AK lagi di sini apa? Jadi nanti P di sini bukan perluasan teorema. Berarti P di sini nanti akan membagi salah satu yang di sini. Entah apa namanya, A yang mana, A1 ke A2, A3, AT, entah mana, tapi kita namakan karena entahnya, makanya kita namakan K. Jadi ada satu A di sini, kita simbolkan K, jangan lagi T. Kalau kita pilih T berarti yang paling terakhir, bukan. Somewhere in the middle, sesuatu yang entah di mana.
AK. Makanya kita misalkan AK dan K-nya itu bisa mulai dari 2 sampai T saja. Nah, kita bisa lihat pandang P atau dapat ditulis sebagai, kita lihat P habis membagi A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN, atau dapat ditulis sebagai, nah hasil pembagian seperti ini bisa kita tulis sebagai P habis membagi A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN kurang 1. Sebelumnya kita tulis, kita pecah AN. Kan di sini ada AN kurang 1, AN kurang 2 hanya tidak ditulis. Kita tulis yang paling dekat dengan AN. Nah, menurut teorema 4.5 jelaslah bahwa teorema 4.5 menyatakan bahwa itu habis membagi, ini akan habis membagi yang awalnya saja A1, A2, A3, atau P habis membagi AN. Maka teorema telah terbukti. Nah, ini berdasar, kita dibantu oleh teorema 4.5. Salah satunya kan sebelumnya disebut P habis membagi A atau P habis membagi B. Jadi ini yang misal A, ini yang B. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini kan selesai. Ininya 1. Nah, ini lagi yang belum kita tahu. Dengan menggunakan teorema yang sama lagi, kita urai lagi P habis membagi. Kita buktikan itu betul-betul ada prima yang membagi. P habis membagi, tapi kita urai lagi, ini pecah A2, A3, AN kurang 2 dikali di sini AN kurang 1 kan. Nah, menurut teorema 4.5 lagi, itu P-nya pasti akan membagi A1, A2, A3, atau P habis membagi AN kurang 1. Nah, dengan menggunakan teorema selanjutnya, makanya ini terbukti, maka dengan menggunakan teorema 4.5 selanjutnya ini akan terus bisa kita kurangi. Sehingga nanti hasilnya berakhir. Nih, maka proses tersebut mesti akan berakhir. Berarti bilangan prima membagi salah satu dari, sudah ada yang bisa membagi, P itu akan membagi salah satu dari, terbukti A1, A2 kah, A3 sampai AN. Nah, jika pada teorema 4.5 diambil kasus bahwa P, Q, R masing-masing bilangan prima, nah memang berarti di sini kan P, Q, dan R-nya adalah bilangan prima. Nah, tadi disebutkan teorema 4.5 P cuma disebut P bilangan prima, tidak disebut bahwa A dan B prima. Nah, ini perluasan lagi. Kasusnya bahwa teorema 4.5 4B AB, dan ini hanya P yang prima, A dan B itu bilangan bulat biasa, tapi ini dipersempit bahwa P, A, B itu semua bilangan prima. Tapi di sini diganti P, Q, R yang dipakai, instead of dia pakai AB. Bilangan bulat. Yang dipakai adalah variabelnya adalah QR. Nah, kita lihat diambil kasus bahwa PQR masing-masing bilangan prima, dan P habis membagi QR. Ini bilangan prima, dan P itu habis membagi QR, maka P itu habis membagi Q atau P habis membagi R. Nah, dari sini bisa kita ambil itu P sama dengan Q kah atau P sama dengan R. Karena ketiga-tiganya prima, berarti salah satu dari mereka harus sama. Nah, bisa
Nah, kita coba lihat contohnya, misal 3 kali 7, misal AB-nya kita pilih 3 dengan misal tadi kalau kita kasusnya PAB, misal berarti 3 dengan, ini kan tidak disebut apakah prima, random saja. Misal 3, 10, P-nya kita pilih bilangan prima yang habis membagi 2, berarti 2 habis membagi 10. Nah, untuk contoh P habis membagi Q dan R, tapi harus prima semua. Misal 2, 3 dengan 7, R-nya 7, Q-nya 7, ini kan tidak bisa, tidak ketemu. Karena sama-sama prima. Misal lagi 3 habis membagi prima yang lain 5, 11, 13. Nah, ini prima 1, prima 2 tidak bisa. Karena tidak ada yang sama, tidak akan pernah ketemu. Bisa habis membagi asal prima yang di sini harus ada samanya. Misal 3, 5, 11. Nah, ini baru boleh. Baru bisa dikatakan habis membagi karena ada yang sama. Nah, ini makanya ribet. Kalau prima. Kalau dia prima, semua komponennya prima, maka terpaksa harus ada yang sama agar habis terbagi. Nah, ini kita perluas lagi teoremanya. Sangatlah luas. Ini hanya 3 kan, PQR. Nah, di sini disebutkan, diperluas lagi. Jika semua bilangan prima, tidak hanya 3, sampai N pun boleh. P, Q1, Q2, Q3 sampai Qn. P habis membagi Q1, Q2, Q3 dan seterusnya sampai berapapun perkaliannya. Nanti pasti akan ketemu P dengan QK. Entahlah K-nya itu dari mana nanti ketemunya. Mulai dari 1K sampai N. Entah yang Q1 kah, Q2, Q3 sampai Qn. Maksud dari K-nya di sini lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan N. Somewhere in the middle. K di sini entah di mana posisinya. Yang penting dia mulai dari 1 sampai N yang nilainya sama dengan P sehingga bisa terbagi. Nah, teorema ini akan sangat membantu di teorema-teorema selanjutnya. Makanya harus paham. Jadi saya ulang kembali, highlight kembali, sebutkan. Jadi kalau semuanya teorema, semua prima, misal tadi primanya berapapun ya, misal prima pertama, saya tidak pakai ini simbol lain, misal 2, misal primanya 2, prima di belakang mengikut, misal 3, 7, 5, 11, 13. Ini cuma 5. Kalau diperluas sampai 7, 9, 3, 5, 7, 11, tinggal diulang-ulang. 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, sampai sini saja, dan seterusnya yang kita manusia tak sanggup. Makanya di sini diwakilkan pakai Qn saja. Nah, ini kan semua prima. Di sini kapan habis terbagi? Kalau persis sama. 2 ini ada persis sama di sini. Makanya habis, ini tidak akan bisa habis terbagi. Sampai ada prima yang dia samai di sini di tengah. Posisinya entah berantah di mana. 2. Misal di sini baru bisa terbagi saat di sini ada di tengah 2. Makanya inilah P yang nanti akan sama dengan QK, somewhere in the middle. P sama dengan QK. Demikian penjelasan untuk beberapa perluasan teorema di teori bilangan, terutama teorema 4.5.